Selamat malam, selamat beribadah dalam ibadah rumah tangga, Rabu 6 Mei 2020. Pemberita firman Tuhan pada ibadah ini adalah Pendeta Yuliana Paat. Jemaat, silahkan berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembahnya, serta memuliakan namanya, karena kasih setianya besar atas kita. Kita berdoa. Tuhan, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang bertakhta dalam kerajaan sorga, puji dan syukur kepadamu Tuhan, atas kasih sayang-Mu kepada kami. Engkau telah memelihara kami di sepanjang hari ini, dan sekarang Engkau juga memberikan kesempatan kepada kami untuk beribadah kepadamu. Berkati ibadah kami ini ya Tuhan, mulai dari awal, pertengahan, hingga akhir, dan berkati juga pelayan firman pada saat ini, Ibu Pendeta Yuliana Paat. Berikanlah Ibu Pendeta hikmat-Mu. Kami serahkan ibadah ini sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Dan dalam nama Yesus Kristus, kami alaskan doa ini. Amin. Kita akan membaca Mazmur pujian yang diambil dari Mazmur 100 ayat pertama sampai kelima secara bergantian. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian, bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik. Kasih setianya untuk selama-lamanya dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Jemaat dipersilakan duduk. Saudara-saudaraku serta anak-anakku yang beribadah di tengah-tengah keluarga masing-masing, mari kita mempersiapkan diri kita untuk masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Untuk itu, persiapkan terlebih dahulu Alkitab kita masing-masing. Kita buka dari Perjanjian Lama, dari kitab Imamat pasalnya yang keempat, ayat 13 sampai 21.
Sebelum kita membaca untuk mendengarkan serta merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu hati untuk memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Dari lubuk hati kami yang terdalam, ya Allah Bapa yang Maha Baik, ketika kami mau mendengarkan firman-Mu, biarlah Roh Kudus-Mu yang menyucikan hidup dan persekutuan kami tetap memimpin dan menolong setiap kami untuk dapat menerima kebenaran firman Tuhan, baik melalui pembacaan Alkitab dan pemberitaannya, agar hidup yang Tuhan berkati ini tetap hidup yang Tuhan kuduskan dan dikuduskan untuk kemuliaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara dan anak-anak yang terkasih, mari berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Imamat, kitab Imamat pasal 4 ayat 13 sampai 21 yang menyatakan, jikalau yang berbuat dosa dengan tak sengaja itu segenap umat Israel, dan jemaah tidak menyadarinya, sehingga mereka melakukan salah satu hal yang dilarang Tuhan dan mereka bersalah, maka apabila dosa yang diperbuat mereka itu ketahuan, haruslah jemaah itu mempersembahkan seekor lembu jantan yang muda sebagai korban penghapus dosa. Lembu itu harus dibawa mereka ke depan kemah pertemuan. Lalu para tua-tua umat itu harus meletakkan tangan mereka di atas kepala lembu jantan itu di hadapan Tuhan, dan lembu itu harus disembelih di hadapan Tuhan. Imam yang diurapi harus membawa sebagian dari darah lembu itu ke dalam kemah pertemuan. Imam harus mencelupkan jarinya ke dalam darah itu dan memercikkannya 7 kali di hadapan Tuhan di depan tabir. Kemudian dari darah itu harus dibubuhnya sedikit pada tanduk-tanduk mezbah yang di hadapan Tuhan di dalam kemah pertemuan. Dan semua darah selebihnya harus dicurahkannya kepada bagian bawah mezbah korban bakaran yang di depan pintu kemah pertemuan. Segala lemak harus dihususkannya dari lembu itu dan dibakarnya di atas mezbah. Beginilah harus diperbuatnya dengan lembu jantan itu, seperti yang diperbuatnya dengan lembu jantan korban penghapus dosa, demikianlah harus diperbuatnya dengan lembu itu. Dengan demikian, imam itu mengadakan pendamaian bagi mereka, sehingga mereka menerima pengampunan. Dan haruslah ia membawa lembu jantan itu keluar perkemahan, lalu membakarnya sampai habis, seperti ia membakar habis lembu jantan yang pertama. Itulah korban penghapusan dosa untuk jemaah. Sampai sedemikian jauh pembacaan Alkitab yang adalah firman Allah. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara-saudaraku, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Sebagaimana kita tahu, di dalam
dalam tema kita ini menggarisbawahi tentang hidup kudus. Karena hal itu tidak terlepas dalam hidup dan kehidupan kita sebagai orang beriman kepada Tuhan Allah yang Maha Kudus. Dan karena itu juga kita melihat bahwa selaku umat Tuhan, hidup kudus itu adalah panggilan kehidupan beriman kita. Itu berarti bahwa hidup kudus adalah syarat mutlak yang harus dinyatakan dalam kehidupan kita, dalam hubungan kita dengan Tuhan, tetapi juga yang nyata di dalam keseharian hidup kita untuk dapat membawa kesaksian hidup yang memuliakan Tuhan. Dan itu hanya mungkin ketika dalam keseharian atau waktu yang kita jalani, kehidupan kita ini betul-betul terlepas dari berbagai bentuk kesalahan, terlepas dari pelanggaran-pelanggaran atas hukum-hukum Tuhan. Dan dalam kenyataan kita tahu bersama, sejak manusia jatuh ke dalam dosa, dosa membawa kehidupan manusia memiliki kecenderungan untuk memperhatikan diri sendiri, mengedepankan kehendak sendiri-sendiri, dan tidak jarang itu juga yang membuat bukan saja kita belajar dari kesalahan Adam dan Hawa. Adam yang merasa setelah jatuh dalam dosa bahwa semuanya ini adalah kesalahan dari Hawa. Dia melupakan akan tanggung jawab yang sama yang juga harus dinyatakan di hadapan Allah dalam kehidupan ini bersama dengan Hawa. Dan itu juga yang kita lihat bahwa dalam kehidupan kita begitu sulit bagi kita untuk dapat melepaskan diri karena dosa membawa kita untuk senantiasa punya kecenderungan membenarkan diri, membela diri, bahkan menyalahkan orang lain. Dan itu yang membuat dalam perjalanan kehidupan kita yang penuh dengan begitu banyak hal baik yang kita ketahui maupun tidak kita ketahui yang betul-betul menantang dan menggoda kita. Kita bisa jatuh dalam kesalahan atau pelanggaran yang kita lakukan, entah itu disengaja ataupun tidak. Tetapi apapun itu alasannya, tidak disengajakah atau disengajakah, kita tahu bersama yang namanya kesalahan itu membawa kita kepada dosa, hal yang bertentangan terhadap Tuhan. Dan yang luar biasa sebagai umat Tuhan, kita melihat bahwa kasih setia Allah itu begitu luar biasa, dan Dia tidak menghendaki bahwa umat yang jatuh ke dalam dosa yang pastinya akan berhadapan dengan kematian selama-lamanya di dalam kehidupan ini. Dan Alkitab yang adalah firman Tuhan selalu memimpin kita, memberikan petunjuk. Allah menghendaki kehidupan kita itu kehidupan yang selalu berjalan di jalannya yang benar. Dan melalui firman Tuhan pada saat ini menunjukkan kepada kita bagaimana Allah menuntun umat Tuhan dalam kepemimpinan Musa, dalam kehidupan mereka, ketika mereka juga berada dalam situasi yang tidak mudah. Ketika umat melakukan kesalahan, bukan saja para imam dalam bacaan sebelumnya, tetapi jikalau yang berbuat dosa tidak sengaja itu adalah segenap umat Israel. Pelanggaran yang tidak disengaja, tetapi ketika umat mengetahui bahwa ini satu kesalahan yang terjadi melalui bacaan ini ditunjukkan tidak boleh dibiarkan atau menganggap bahwa itu sudah terlewati, itu tidak sengaja, itu bukan masalah.
Bacaan ini mau menunjukkan kepada kita, bagi Allah kesalahan entah disengaja atau tidak disengaja akan berhadapan dengan hukuman, harus dipertanggungjawabkan. Karena itu bacaan ini menunjukkan bagaimana Tuhan yang menghendaki keselamatan hidup umat itu membawa kehidupan umat dengan ketetapan-ketetapannya ini untuk umat yang telah mengetahui kesalahan yang telah diperbuat walaupun tidak sengaja. Mereka juga harus menunjukkan rasa penyesalan, menunjukkan mereka membutuhkan keselamatan, dan untuk keselamatan itu harus ada yang dikorbankan, bukan diri mereka. Walaupun yang sebetulnya diri mereka yang harus mempertanggungjawabkan itu, tetapi melalui ketetapannya itu sangat menolong umat. Karena melalui pembacaan ini ditunjukkan umat harus memberi korban penghapus dosa kepada Tuhan. Ya. Sama seperti korban yang telah dilakukan oleh para imam ketika mereka juga melakukan pelanggaran. Ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-12. Korban itu yaitu seekor lembu jantan muda yang tidak bercelah, sebagai bentuk tanggung jawab yang sama. Disinilah saudara-saudaraku, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah menuntun kehidupan umat harus tetap menjadi manusia yang bertanggung jawab. Manusia yang bertanggung jawab adalah manusia yang juga ketika dia melakukan pelanggaran harus berani mengakui kesalahannya untuk dapat mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Dan kita tahu, untuk berani mengakui kesalahan, entah disengaja ataupun tidak disengaja, memimpin kita untuk mau tidak mau meminta maaf kepada siapa kita bersalah. Tetapi yang utama, kesalahan kepada siapapun juga saya mau katakan, bahkan bukan saja kepada manusia, kepada makhluk hidup yang lain. Itu berarti bahwa kita telah melakukan kesalahan di hadapan Allah dan kepada Allah. Kenapa seperti itu? Karena orang yang telah merasakan dampak dari perbuatan dosa kita adalah manusia, makhluk ciptaan Allah yang dikasihi Allah. Dan itu berarti ketika kita melakukan kesalahan terhadap orang lain, kita bersalah kepada Tuhannya yang notabene adalah Tuhan kita. Dan untuk berani menyatakan jiwa yang besar, berani meminta maaf atas kesalahan yang telah kita perbuat, yang membawa kita kepada hal yang memalukan diri kita. Itu membutuhkan keberanian. Itu satu hal yang begitu sulit. Karena kalau kita mengaku kesalahan, tidak jarang orang berpikir itu berarti kita kalah. Tetapi di dalam Tuhan ditunjukkan kepada kita apa yang harus dilakukan oleh manusia yang jatuh ke dalam dosa, yang punya kecenderungan dosa itu pasti merusak diri kita, eksistensi keberadaan kita, tetapi juga merusak seluruh hal di sekitar kehidupan kita, dalam relasi kita bersama dengan sesama, bahkan dengan Tuhan. Dan itu yang dapat membuat kehidupan kita jauh lepas dari kekuatan kuasa Allah.
Dan firman Tuhan menunjukkan kepada kita Allah tidak menghendaki itu. Allah umat Tuhan adalah Allah yang penuh dengan kasih setia. Dia tidak ingin manusia berdosa itu yang punya kecenderungan merusak hidupnya dan dunia di mana dia ada, membela diri yang justru akan membawa dia semakin jauh, semakin lepas dari kasih karunia Allah yang menyelamatkan. Sudah berdosa, tambah dosa pula. Dengan kata lain mau dikatakan seperti itu. Manusia adalah makhluk hidup yang tidak pernah lepas dari dosa dan kesalahan. Manusia adalah makhluk hidup yang penuh dengan kelemahan yang bisa nyata dalam hari-hari kehidupannya. Ada saja yang bisa terjadi dalam kehidupan ini, di tengah-tengah kenyataan hidup ini. Karena ada kalanya kita melupakan hubungan kita dengan Tuhan, sehingga ketika kita berelasi dan berinteraksi, entah itu di tengah-tengah pekerjaan kita, di lingkungan masyarakat di mana kita ada, bahkan di tengah-tengah keluarga, dalam relasi bersama dengan suami, istri, orang tua, ataupun saudara, tidak jarang kita melakukan tindakan yang tidak berkenan, yang merupakan pelanggaran di hadapan Tuhan. Dan dalam situasi seperti itu membutuhkan keberanian untuk kita berani meminta maaf. Dan nyata itu hanya mungkin ketika kita punya sikap rendah hati. Sebagai orang beriman dalam kehidupan kita, menyadari kesalahan bagi saya ketika belajar dari firman Tuhan ini untuk mengikuti apa kehendak Tuhan, mendatangkan berkat Tuhan. Berkat yang sudah disediakan Tuhan, tetapi ketika kita jatuh ke dalam dosa, kita kehilangan berkat. Tetapi ketika kita mau kembali, mau bertobat, mau menyadari kesalahan kita dengan mempersembahkan apa yang Tuhan minta, pengorbanan yang tidak kecil yang harus kita persiapkan untuk dapat membuat Tuhan melihat kesungguhan kita dalam penyesalan. Tuhan melihat bahwa kita sungguh mau mempersembahkan yang terbaik di hadapan Allah, agar hubungan yang terputus karena dosa dalam kehidupan kita dengan Allah dan sesama boleh diperbaiki, boleh terjembatani, karena Allah menghendaki kehidupan ini kehidupan yang betul-betul mengedepankan Dia, mengutamakan Dia, menguduskan Tuhan di dalam kehidupan ini. Karena itu yang akan membuat apa yang kita imani tentang Tuhan yang Maha Kudus, yang Maha Kasih, yang Maha Baik itu akan selalu nyata di tengah-tengah kehidupan kita. Apapun yang kita temui, yang terkadang membuat kita melupakan siapa Tuhan yang akan selalu menyatakan kasih-Nya. Karena hidup dan kehidupan di mana kita ada adalah dunia yang penuh dengan tantangan, dunia yang penuh dengan kegelapan. Tetapi melalui firman Tuhan ini, selama kita memiliki Tuhan, Tuhan tidak akan membiarkan kita untuk larut dalam situasi yang menggelapkan, situasi yang dapat mematikan hidup, bahkan potensi karunia Tuhan di dalam kehidupan ini. Karena itulah melalui pembacaan ini kita melihat Tuhan menghendaki umat Tuhan datang kepadanya untuk mempersembahkan korban bakaran yang merupakan bentuk pengakuan di hadapan Tuhan akan kesalahan-kesalahan yang telah diperbuat, sebagai bentuk pemulihan kembali yang akan pasti dan juga
didapatkan oleh mereka dengan Tuhan. Dan persembahan yang dilakukan dengan penuh kerendahan hati, yang tentunya disertai dengan penyesalan yang sungguh atas segala kesalahan yang telah diperbuat. Itulah yang akan mendatangkan pemulihan dan kuasa Allah bekerja dalam kehidupan umat untuk memberdayakan mereka dapat melakukan segala tanggung jawab, bukan saja untuk kelangsungan hidup mereka, tetapi untuk menyatakan bahwa dalam kelangsungan hidup mereka sebagai orang beriman yang mau taat menguduskan Tuhan dalam kehidupan ini, kemuliaan Tuhan boleh nyata dalam kehidupan mereka. Siapapun mereka, sekalipun mereka adalah jemaat biasa, rakyat jelata, tapi melalui pembacaan ini ditunjukkan bagaimana pemimpin umat juga menolong, melayani mereka dengan sungguh sebagaimana yang dikehendaki Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara dan anak-anakku yang terkasih, sebagaimana korban ini dipersembahkan di tempat atau satu tempat yang tahir di luar perkemahan pertemuan dan dibakar habis di tanah, maka tentunya hal ini juga membawa kita untuk melihat bayang-bayang dari pengorbanan Yesus di Bukit Golgota, bukit tengkorak, tetapi karena pengorbanannya maka bukit itu berubah menjadi bukit kasih. Bukit karena kefasikan manusia membawa kehidupan manusia pada penghukuman yang begitu hebat, yang menjijikan. Tetapi kehadiran Yesus di Bukit Golgota, Dia yang tidak berdosa dijadikan dosa untuk dapat menebus dunia dari kekejaman kuasa si iblis yang tidak mengendaki kebahagiaan hidup kita tetap ada dan nyata ketika kita menguduskan Tuhan, mengutamakan Tuhan, menghususkan Tuhan dalam kehidupan ini. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah dengan belajar dari firman Tuhan, kita boleh bersyukur di Minggu Paskah, sesudah Paskah keempat ini, karena firman Tuhan membimbing dan menuntun kita dalam situasi pada saat ini yang juga bisa menggelapkan mata hati kita, bisa melemahkan kita, bisa menyurutkan pengharapan kita kepada Tuhan. Tetapi melalui firman Tuhan ini diingatkan bahwa dalam situasi yang bisa mematikan kita bahkan selama-lamanya, ada Tuhan yang menghampiri kehidupan kita. Ada Allah yang menginginkan kehidupan kita hidup kudus. Hidup yang diutamakan Tuhan itu juga tetap dalam keadaan yang bagaimanapun mau mengutamakan Tuhan. Karena menghadirkan ketetapan Tuhan, menghadirkan kehendak Tuhan dalam kehidupan ini, itulah yang akan memungkinkan kita dibaharui. Karena itu tetaplah hidup sebagai anak-anak yang taat, hidup dengan sikap yang rendah hati, mau membuka hati, mau belajar dari firman Tuhan, mau melakukan seluruh kehendak Tuhan, dan berani percaya bahwa siapapun kita, dalam kesediaan kita sebagai wujud nyata kesetiaan kita kepada Tuhan, pertolongan Tuhan pasti dinyatakan atas kita.
Karena Tuhan Allah kita yang telah menyatakan kasih setianya dengan mengorbankan putranya Tuhan kita, Yesus Kristus. Itu adalah bukti bahwa Allah tidak akan membiarkan kita berjalan sendiri. Allah berkuasa atas segala sesuatu dalam kehidupan kita untuk mendatangkan hidup yang dipenuhi dengan berkat ilahi, agar siapapun kita dalam hidup dan kehidupan ini yang di dalam Kristus membuat kita melihat hidup kita berarti itu betul menjadi kenyataan. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, percayalah, ketika kita mau menerima kebenaran firman Tuhan ini dan menyesali akan segala sesuatu yang telah terjadi sehingga kita berhadapan dengan berbagai situasi yang bisa menggelapkan kita, percayalah, dalam keberanian kita untuk percaya, untuk mendengar tetapi juga berani dan mau untuk melakukan firman Tuhan, maka kita akan melihat tahapan kehidupan kita ke depan adalah tahapan kehidupan yang akan membuat kita tersenyum bahagia, karena sesungguhnya dalam kehidupan ini ada Allah yang Maha Pengasih itu tetap setia menuntun dan memberkati kehidupan kita untuk kita dapat menjadi berkat dan memuliakan Tuhan. Amin. Kita menyambut firman Tuhan dari Gita Bakti 61 baitnya yang pertama. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, Bapak, Ibu, dan anak-anak yang beribadah di rumah masing-masing, mari dengan segala kerendahan hati kita datang kepada Tuhan untuk menaikkan syafaat kita kepadanya. Kita berdoa. Bapa yang maha baik, kebaikan-Mu yang sempurna sungguh telah dinyatakan di dalam Kristus Yesus. Kasih setia-Mu yang mendatangkan kebaikan bukan saja nyata dan ada, lewat peraturan, lewat ketetapan, lewat kehendak Tuhan yang disampaikan di dalam kepemimpinan umat Tuhan, para nabi, khususnya di dalam perjanjian lama untuk umat Tuhan. Tetapi secara sempurna Tuhan nyatakan di dalam kehadiran-Mu sendiri melalui putra-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus, yang mau menunjukkan bahwa dalam keterbatasan kelemahan kami, untuk dapat kami beroleh pengampunan yang daripada-Mu, yang begitu sulit untuk kami lakukan terus-menerus, karena setiap hari dalam kehidupan kami diwarnai dengan kehidupan yang tidak jarang, sengaja atau tidak sengaja, kami jatuh ke dalam dosa. Kami percaya bahwa firman-Mu mendatangkan berkat bagi kami, memberkati kehidupan kami. Biarlah Roh Kudus-Mu tetap memimpin menolong agar hidup kami tetap dituntun oleh Tuhan dan kuasa Tuhan nyata, untuk dapat kami selalu menguduskan Tuhan dalam keadaan yang bagaimanapun. Karena itu yang akan menekan keakuan kami dan memunculkan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk hari-hari kehidupan kami yang Tuhan berkati. Bahkan dalam situasi ketika kami semua di seluruh dunia berhadapan dengan virus
corona ini Tuhan, di mana menjadi catatan penting yang menunjukkan bahwa betapa kami membutuhkan kekuatan kuasa Allah saja. Itulah sebabnya ada kesadaran diri ketika berhadapan dengan situasi ini. Semua orang datang kepada Tuhan untuk memohon pengampunan Tuhan, yang menjadi kesaksian, satu pengakuan bahwa Engkaulah Allah Maha Kuasa, Maha Kasih, Maha Baik, yang seringkali kami lupakan dalam perjalanan kehidupan kami. Sekalipun kami punya tuntunan yang tertulis melalui kitab suci, melalui Alkitab. Pada saat ini Tuhan, biarlah pemulihan yang daripada Tuhan juga dinyatakan atas semua kami yang beribadah sekeluarga, yang mau menunjukkan bahwa Engkaulah segala-galanya sebagai Tuhan yang dapat menolong, menaungi kami dengan perlindungan-Mu, bukan saja membentengi kami, menjauhkan kami dari virus yang bisa mematikan seketika, tetapi juga dari kehidupan yang jatuh ke dalam kekuatan kuasa si maut. Dalam Kristus Engkau telah memenangkannya. Karena itulah ya Tuhan, kami mengucap syukur, dan dalam rasa syukur kami, mari tetap Kau masuki kehidupan setiap keluarga yang pada saat ini Tuhan lihat dengan sungguh dalam penyesalan dan penyerahan kami beribadah kepadamu. Kami membuka hati dan kehidupan kami untuk Tuhan bentuk menjadi pribadi-pribadi yang rendah hati, agar belas kasihan Tuhan tidak hilang dalam kehidupan kami. Oleh karenanya kami tetap mengingat juga begitu banyak saudara-saudara kami dalam berbagai pergumulan, dalam kelemahan, apalagi kalau dia hidup sebagai orang tua lanjut usia, ibu janda, bapak duda, anak yatim dan piatu. Pakai gerejamu di dalam situasi seperti ini juga untuk menyatakan kuat kuasa Allah yang bekerja di tengah-tengah dunia, di dalam kehidupan mereka, ketika mereka juga merasakan uluran tangan dengan berbagai bentuk yang dibutuhkan boleh nyata dalam kehidupan mereka. Kami berdoa juga untuk berbagai pergumulan keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi. Biarlah pemulihan yang daripadamu boleh nyata di dalam kehidupan mereka. Biarlah anak-anak Tuhan yang mendengar firman Tuhan juga memiliki kasih Tuhan, bela rasa yang tinggi terhadap siapapun juga, karena mereka adalah umat ciptaan yang Engkau kasihi. Untuk mereka yang menderita sakit, baik yang berada di rumah-rumah maupun di rumah sakit, terutama dalam pemulihan Om Kun, Kinanti, anak Kinanti Sitorus, Opa Busel, begitu juga dengan rencana untuk operasi Ibu Heni Sapulete. Nyatakan kuasa-Mu di dalam doa kami di dalam nama Tuhan Yesus, agar kekasih-kekasih Tuhan ini, Tuhan yang kami kasihi, juga terberkati dan memperoleh kepulihan daripada-Mu. Kami bersuka cita bersama dengan para orang tua ketika anak-anak mereka khususnya yang di SMA, di tingkat di kelas akhir kelas 12, telah mendapatkan pengumuman dan rasa syukur dari sekolah secara online bahwa mereka telah lulus. Biarlah Tuhan menguduskan rasa syukur mereka untuk persiapan bersama dengan orang tua untuk masuk ke jenjang yang lebih tinggi, bahkan yang mencari pekerjaan. Tuhan berkati. Kami juga berserah penuh untuk kebahagiaan saudara-saudara kami dalam jemaat ketika hari ini tanggal 6 Mei ada yang bertambah usia. Pemeliharaan Tuhan dinyatakan atas mereka untuk mereka dapat melihat betapa berartinya kehidupan mereka, juga dapat membawa orang lain merasakan kemuliaan Tuhan. Biarlah Tuhan menguduskan kebahagiaan mereka dengan memberkati Saudari Mata Triaswi Narni dari sektor 3, Ibu Dorosa Sahertian, Bapak Miki Aling, Saudara Sevanya Sembiring, Saudari Sevanya Sembiring, Ibu Mei Panggabean, dan juga Bapak Teis Kaunang. Kami percaya bahwa Tuhan yang memberkati secara khusus bagi mereka yang berhari ulang tahun hari ini, bahkan kemarin dari hari Minggu,
Tuhan juga menguduskan hidup dan kehidupan kami. Biarlah kehadiran kami juga boleh memberkati keluarga maupun lingkungan masyarakat di mana kami ada, yang bersama-sama berjuang untuk memutus virus yang sangat menakutkan atau mendatangkan rasa takut dan kekhawatiran dalam hidup. Berkatilah para pemimpin bangsa kami dengan hikmat, marifat, kebijaksanaan, tetapi juga kekuatan ekstra yang Tuhan mau beri. Tetapi Tuhan juga memberikan hikmat kepada seluruh rakyat Indonesia agar mengikuti apa yang dianjurkan untuk dapat menolong mereka, tetapi juga semua yang berjuang untuk hal yang sama. Terlebih untuk tim atau para medis, baik dokter, suster, mantri, begitu juga yang bekerja dengan tak henti di tengah-tengah kenyataan ini, baik di rumah sakit, bahkan di tempat pemakaman, di rumah masing-masing atau lingkungan masing-masing. Kami berserah penuh ke dalam pemeliharaan dan perlindungan Tuhan. Di atas segala sesuatu dalam kehidupan kami, besertalah dengan kami, karena penyertaan-Mu lah, ya Allah, yang selalu mendatangkan kebaikan kini dan selamanya, dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mau mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepada biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Ya Allahku, aku
hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka karenamu. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Ingatlah firman Tuhan, maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. 2 Korintus 8 ayat 14-15. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami mempersembahkan bukan karena Engkau miskin. Kami memberi bukan karena Engkau berkekurangan. Pemberian kami ini adalah kesaksian bagi semua kuasa yang ada di dunia ini, bahwa sebagai anak-anak-Mu, kami tidak pernah kekurangan berkat dan pengasihan-Mu, Tuhan, di sepanjang kehidupan kami. Karenanya, urapi penggunaan persembahan syukur ini demi kemuliaan Yesus Kristus, sumber berkat kehidupan kami. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih, kita akan mengakhiri ibadah kita di rumah kita masing-masing dalam kebersamaan yang diberkati Tuhan. Oleh karena itu, berdirilah, dengarkanlah amanat pengutusan. Firman Tuhan yang telah kita dengar mendatangkan hikmat dan kekuatan. Berbekalkan dengan semua itu, masukilah hidup dan kehidupan ini dengan tetap berjalan bersama dengan Tuhan Yesus, agar dalam kehadiran kita, baik di tengah-tengah keluarga atau dimanapun kita ada, kita boleh
menjadi berkat bagi sesama, dan mempersembahkan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Kita menyanyi dari Gita Bakti 226. Arahkanlah hati dan pikiran kita selalu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian.